warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman mubarakan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat isya dan tarawih Masjid Khairul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, yang penuh dengan kebahagiaan ini, tak lupa dan tak bosan-bosannya kita selalu senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan, yang mana ketika kita diperintahkan menghitung nikmat itu, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya, karena saking begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian itu menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka dari itu, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari di kesempatan yang penuh dengan amal-amal kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita pergunakan semaksimal mungkin dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin saya tidak panjang lebar ya, secara singkat melalui mimbar yang sungguh sangat singkat ini kami akan menyampaikan sebuah tema yang maha dahsyat, maha luar biasa, yaitu kaitannya tentang dengan pensyariatan daripada kita berpuasa. Pensyariatan daripada kita berpuasa, Bapak Ibu. Jadi ketika awal-awal baginda Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, ya, ketika itu Rasulullah berada di kota itu yang awalnya penuh dengan kekejian, kekotoran dan lain sebagainya, dan ketika itu pula kota itu penuh dengan penyakit. Maka ketika itu Rasulullah SAW mendoakan kota itu agar terhindar dari yang namanya mara bahaya. Ketika Rasulullah SAW mendoakan kota itu, alhamdulillah, kota itu menjadi kota yang penuh dengan kebaikan, kota yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya masyarakatnya mengejek, suka mengajak. Yang awal masyarakatnya suka suka berperang, disatukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika itu pula baginda Rasulullah SAW menghadapi ya orang-orang Yahudi, Pak. Menghadapi orang-orang Yahudi. Ketika itu baginda Rasulullah SAW berjumpa dengan Yahudi. Rasulullah mendapati kaum Yahudi ini sedang berpuasa. Ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, kalian puasa apa? Wahai kaum Yahudi, wahai Muhammad, wahai utusan Allah, saat ini saya sedang puasa Asyura. Kenapa kalian berpuasa Asyura? Karena ketika hari ini di mana Bani Israel ya dan Nabi Musa diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka dari itu sebagai wujud syukur kami kepada Allah, maka hari ini kami berpuasa. Kata Yahudi, Pak, Ibu. Ketika itu pula, maka dari itu kata Rasulullah ya, kami lebih berhak untuk berpuasa. Kata Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutnya Rasulullah pun berpuasa Asyura. Ketika itu pula, selain itu kaum Yahudi mengejek, Pak, ya, mengejek baginda Rasulullah SAW. Apa ejekannya? Itu loh, Muhammad nabimu, ya, sholat tapi menghadap Baitul Maqdis. Apa? Ya, sholat tapi menghadap Baitul Maqdis. Ketika itu baginda Rasulullah SAW berdoa, Pak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk. Itu lama, Pak. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak dikabulkan, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya 16 bulan, Pak, baru turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan puasa, yaitu puasa Ramadan, Pak. Nah, ketika awal-awal turun perintah puasa Ramadan, itu para sahabat, termasuk baginda Rasulullah, itu mengalami keberatan, Pak. Di mana keberatannya? Jadi ketika dulu, ya Allah, ya, baginda Rasul dulu puasa, Pak, kita enak, Pak. Kita enak puasa itu enak, ya. Malam masih bisa makan sampai menjelang fajar. Tapi ketika baginda Rasulullah tidak boleh, Pak. Jadi aturannya begini ya, Pak, Ibu. Jadi ketika azan itu sudah berkumandang, ya, itu mereka berbuka, Pak. Berbuka. Nanti setelah Isya, ya, kalau dia belum tidur, ya, itu masih boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan suami istri. Tapi kalau sudah tidur, Pak, Ibu, nggak boleh, Pak. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, apalagi berhubungan suami istri kalau sudah tidur. Maka dari itu, ya, ada sahabat, ya, ada sahabat itu yang menjumpai Rasulullah, kondisinya lemah. Wahai fulan, saya lupa sahabat siapa namanya, ya, Qais bin apa gitu loh, Pak. Belakangnya itu ada Al-Ansori kalau nggak salah, ya. Ada itu, sejarahnya ada, ya. Nah, kondisinya lemas, Pak. Ditanya, wahai fulan, kenapa kok engkau itu kondisinya lemah, letih, ya, seakan-akan setelah bekerja keras. Sahabat itu menjawab, wahai Rasul, sesungguhnya tadi malam, ya, saya berpuasa, ya, kemudian setelah saya berpuasa, kemudian bekerja keras, kemudian saya pulang capek, sholat Isya, kemudian tertidur, Pak, belum sempat berbuka. Ketika itu apa? Menjumpai istrinya, Dek, ada makanan apa? Gak ada, Bang, gak ada makanan apa-apa. Kalau abang mau tunggu saya mau beli makanan, Pak. Saya mau beli makanan untuk suaminya gitu.
Akhirnya dicari lama nggak datang-datang Pak. Akhirnya suami itu tertidur sampai apa? Sampai subuh lagi Pak. Subuh pun dia apa ya? Nggak sahur Pak. Jadi nggak boleh sahur juga, nggak boleh sahur. Jadi ketika sebelum tidur dia makan, itulah makan yang terakhir. Nah akhirnya hal itu diketahui oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu pun Pak, ada Umar ini, dia malam itu menggauli istrinya Pak, menggauli istrinya, kemudian mengadu kepada Rasulullah. Akhirnya turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum ila akhir. Jadi intinya daripada ayat itu, mulai hari ini setelah turun ayat ini dihalalkan bagi kalian ya untuk mencampuri istri-istri kalian. Ya, selanjutnya apa? Dan boleh makan dan minum sampai subuh, sebelum adzan subuh. Masya Allah, enak Pak. Ya, maka kita harus berterima kasih kepada jasanya siapa? Sahabat tadi dan sahabat Umar. Masya Allah. Ya, nah itulah sekitar itu barulah turun perintah puasa Ramadan, gitu Pak. Jamaah sholat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari yang singkat ini. Kita akhiri dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.